Salam damai sejahtera bagi kita semua. Renungan hari ini saya berikan judul, Selalu ada harapan di tengah situasi seburuk apapun. Ada seorang pengusaha di Chicago, Amerika Serikat. Suatu hari ia mengalami musibah yang luar biasa. Gedung tempat usahanya terbakar habis, rata dengan tanah. Keesokan paginya, pengusaha yang dikenal selalu optimis dengan segala yang dia lakukan itu, ia datang ke lokasi kebakaran. Ia menatap puing-puing bekas kebakaran tersebut. Bukannya bersedih hati, ia malah meletakkan sebuah meja di tengah-tengah reruntuhan itu. Dan di atas meja itu, ia menuliskan sesuatu dan meletakkannya di sana. Tulisan itu berisi sebuah kalimat seperti demikian. Semuanya lenyap, kecuali istri, anak, dan harapanku. Bisnis akan berjalan seperti sedia kala mulai besok pagi. Dan benar, ia pun besok paginya mulai membersihkan puing-puing tempat kebakaran usahanya itu. Dan sejak itu dia terus memulai membangun usahanya yang sudah rata dengan tanah itu. Dan yang luar biasa, apa yang dia kerjakan berhasil. Sebuah tragedi kehidupan bisa datang kapan saja di dalam kehidupan kita. Sebuah musibah bisa muncul, entah itu sakit penyakit, entah itu sebuah kegagalan dalam usaha kita, entah itu sebuah kehilangan pekerjaan, atau barangkali kita kehilangan orang yang kita kasihi, atau mungkin kita juga ditipu oleh rekan kerja kita. Kita tidak bisa mengabaikan segala sesuatu yang buruk itu datang di dalam hidup kita. Dan ketika itu datang, kita tidak bisa menolaknya. Tetapi, di tengah-tengah seperti itu, kita memiliki dua pilihan. Kita terpuruk pada keadaan, atau kita menatap hari esok penuh dengan harapan. Di dalam situasi sulit apapun, sesungguhnya selalu masih ada harapan. Karena di tengah situasi apapun, selama kita masih punya tenaga, masih punya hidup, dan yang terpenting, kita punya iman di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan yang penuh kuasa itu, maka sesungguhnya Tuhan mampu untuk menghandle situasi kita apapun. Seorang bernama Marshall Falk pernah berkata, "Iya, tidak ada yang namanya situasi tanpa harapan. Yang ada adalah orang-orang menjadi tidak berpengharapan alias putus asa akibat situasi yang membuat dia terpuruk." Saudara dikasihi Tuhan, jika Anda saat ini sedang berada dalam situasi yang sedang tidak baik-baik saja, Anda mulai berputus asa karena situasi yang sedang dihadapi, yang tidak menguntungkan itu, yang buruk itu, dan barangkali sudah mulai mau menyerah, ada baiknya kita belajar dari pengusaha Chicago tadi dan belajar Marshall Falk. Tetapi yang paling penting adalah kita perlu mengingat dan menanamkan kembali dalam diri kita apa yang pernah diucapkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari kita bangun kembali hidup kita dengan pengharapan di dalam Tuhan, sambil terus sabar menantikan pemulihan dari Tuhan, dengan memanjatkan doa-doa kita kepada Tuhan yang adalah empunya hidup kita dan masa depan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.